bebas. Dan wajah Anda kelihatan. Tidak ada yang digelap-gelapan. Atau menggunakan latar yang alhasil wajah Anda tidak kelihatan. Kalau perlu, tidak perlu pakai latar di belakang. Jangan menggunakan latar di belakang. Yang hasil wajah Anda tidak kelihatan. Ini Mutiara Clara ini. Nggak usah pakai latar di belakang. Ketua kelas, walaupun kuliah online, tolong difoto. Baik, Ibu. Oke, ketua kelas tetap diperhatikan temannya. Kalau ada yang off cam kamera atau tidak memperhatikan kuliah, dialfakan saja. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya terkait dengan ragam media dalam promosi kesehatan. Kalau kemarin-kemarin kita sudah jelaskan apa sih sebenarnya health promotion, kenapa kita perlu memanfaatkan yang namanya media, ya, dan terus siapa sasaran dari media tersebut. Nah, kita lihat nih bagaimana ragam dari media kesehatan. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan ragam media kesehatan, salah satunya itu adalah media cetak. Nah, contoh dari media cetak itu adalah leaflet, poster, atau bahkan buklet. Nah, kelebihan dari leaflet, poster, dan buklet itu biayanya lebih murah dan mudah didistribusikan karena tinggal dibagi. Akan tetapi, dari media ini memiliki kelemahan. Apa itu kelemahannya adalah kurangnya ada interaktif. Jadi kalau kita menggunakan media cetak seperti leaflet, poster, buklet, walaupun biayanya murah, mudah didistribusi, tapi kurang interaktif, ya, karena tidak ada pola komunikasi yang terbangun dari komunikan maupun komunikator. Nah, media selanjutnya itu adalah
media audiovisual. Nah, media audiovisual ini seperti video edukasi, TV, ataupun bahkan radio. Nah, kelebihan dari penggunaan media ini karena jauh lebih menarik dan bahkan orang mudah pahami. Kenapa? Karena ada gambar, ada suara. Jadi dengan menggunakan media audiovisual itu orang bisa memahami atau menangkap informasi yang kita sampaikan dibandingkan melalui media cetak tadi, ya. Nah, selain dari media audiovisual, media cetak, ada juga yang disebut dengan media digital. Nah, kalau kita lihat media digital, apalagi di era generasi Z saat ini, yang lebih banyak memanfaatkan media digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, bahkan aplikasi-aplikasi kesehatan. Kelebihan dari media digital ini adalah lebih viral, lebih interaktif karena ada kolom chat untuk bertanya, ya kan? Ada kolom komen. Nah, itu lebih interaktif. Ada komentar yang bisa diberikan dari setiap media yang kita lihat, dari setiap gambar atau dari setiap edukasi yang disampaikan kepada kita. Resikonya dengan menggunakan media digital, kadang hoax, kadang informasi yang disampaikan itu terlalu berlebih-lebihan sehingga menyebabkan kekhawatiran yang berlebih pada pembaca ataupun bahkan yang melihat secara langsung. Contoh misalnya, kalau kita gunakan Instagram, TikTok, dan lain-lain, mungkin adik-adik sudah bisa pelajari ya, atau bahkan sudah melihat, apalagi adik-adik kan sekarang ini adalah pengguna-pengguna digital yang lebih besar. Ada informasi-informasi yang sebenarnya tidak sesuai fakta dilebih-lebihkan, ya kan? Ada yang sebenarnya, tidak benar, itu yang dipasang di TikTok atau bahkan di Instagram. Apalagi di Instagram ya, karena di Instagram itu hanya melalui gambar aja, ditutup di ini, sudah bisa membuat sebuah berita yang tidak benar. Dan mungkin ini bisa menjadi pelajaran juga buat adik-adik, seperti kasus-kasus yang kemarin, yang ada yang mengatakan bahwa dosen-dosen itu pungli dan lain-lain dan lain-lain. Nah, ini kan pemanfaatan dari sistem digital ya. Yang sebenarnya faktanya tidak demikian. Nah, ini kekurangan atau resiko yang didapatkan dari penggunaan media digital. Atau bahkan overload information, informasi yang dilebih-lebihkan, yang namanya manusia menggunakan digital yang tidak tidak sesuai, yang sebenarnya mungkin kita hanya menjelaskan terkait hipertensi, hipertensi ditambah dengan kolesterol, ditambah dengan ini, ditambah dengan itu, alhasil membuat sebuah kecemasan yang berlebih kepada pembaca ataupun yang melihat hal tersebut. Jadi ini kekurangan atau resiko dengan pemanfaatan digital. Nah, ada juga dengan media interpersonal. Nah, media interpersonal itu melalui konseling, penyuluhan, fokus group discussion. Jadi, dia lebih yang langsung kepada sasarannya melalui media konseling, ya, terus melalui penyuluhan yang biasanya adik-adik lakukan, atau melalui focus group discussion. Nah, kelebihannya dari media interpersonal ini, itu adalah adanya komunikasi personal yang lebih dekat. Misalnya nih, Badria sebagai tenaga kesehatan menggunakan media interpersonal dengan konseling misalnya. Nah, si Juniati sebagai konselor mediatornya, dia kan jauh lebih paham kalau Badria langsung ngomong sama Juniati karena informasinya ngena gitu loh. Langsung ada pola komunikasi antara komunikan dan komunikator itu, ya kan? Terus lebih efektif untuk perubahan perilaku karena ada komunikasi yang dibangun secara langsung itu, ya. Jadi boleh enggak kita memanfaatkan dua media atau lebih dalam hal pemberian edukasi? Boleh. Boleh menggunakan digital sekaligus menggunakan interpersonal. Boleh. Boleh menggunakan media audiovisual dengan media interpersonal. Boleh gitu. Boleh enggak?
kita pakai media cetak dengan media interpersonal boleh, malah jauh lebih baik, lebih efektif. Jadi kita tidak hanya membagikan brosur, leaflet, buklet, tetapi kita memberikan konseling secara pribadi atau secara bentuknya penyuluhan atau workshop kepada masyarakat, sekaligus membagi gitu loh. Jadi dia tidak hanya memegang brosur yang kita buat, tidak hanya memegang leaflet yang kita buat, tetapi informasi yang ada di dalam leaflet dan booklet itu bisa kita sampaikan secara langsung melalui metode penyuluhan. So, itu lebih efektif juga, ya. Nah, ada yang disebut dengan media berbasis komunitas. Nah, kalau berbasis komunitas biasanya dilakukan di posyandu melalui kader kesehatan atau bahkan tokoh kesehatan, tokoh masyarakat. Nah, ini sangat efektif digunakan untuk daerah-daerah yang rural, masyarakat desa, ya, atau masyarakat-masyarakat pedalaman. Itu, ya, yang susah atau agak sulit mengakses yang namanya media digital, media audiovisual, ya itu. Nah, di posyandu kita bisa menggunakan media interpersonal. Seperti apa? Seperti misalnya penyuluhan, seperti misalnya komunikasi interpersonal yang secara langsung, person or person, itu. Kalau kita menggunakan media berbasis komunitas. Nah, kita masuk pada proyeksi media dan sasaran, ya. Nah, kembali lagi adik-adik bahwa kalau kita ingin eh, menggunakan media, ada konsep proyeksinya. Konsep proyeksi itu seperti apa? Bahwa konsep proyeksi itu adalah kita memilih media yang terbaik. Kita menggunakan media yang terbaik, tetapi kembali lagi harus sesuai pada sasarannya. Nah, setiap media yang kita gunakan itu punya tujuan. Untuk punya tujuan dan sumber daya yang kita manfaatkan seperti apa. Jadi kita memilih media yang terbaik berdasarkan sasaran, tujuan dan sumber daya, ya. Nah, ini adalah model matching. Jadi kita bisa mematchingkan media. Matchingkan media itu dengan melihat pesan yang tepat, audiens yang tepat, dan media yang tepat di waktu yang tepat. Jadi kalau kita mau memproyeksi sebuah media, hal yang perlu kita pahami adalah bahwa pesan yang kita sampaikan itu betul-betul tepat. Kalau sasaran kita anak sekolah, berarti pesannya harus sesuai dengan anak sekolahnya. Audiensnya harus tepat. Jangan sampai pesan yang kita mau sampaikan ke anak-anak, ini nyampainya di audiens yang tidak tepat. Gitu. Terus menggunakan media yang tidak tepat. Tuh. Jadi, pada saat kita ingin memproyeksi sebuah pemanfaatan media, kita harus tahu bahwa pesan apa yang kita ingin sampaikan, siapa audiensnya kita, terus media yang harus kita gunakan seperti apa, dan waktu yang akan kita manfaatkan untuk memanfaatkan media tersebut berapa lama, dan siapa, dan berapa jam berapa gitu loh. Nah, nah, ini adalah tabel proyeksi strategis. Yang pertama adalah kita lihat dulu sasarannya. Contoh misalnya sasarannya dulu Bu Hamil. Masalah yang ingin kita bahas itu adalah anemia. Medianya itu bisa berbasis komunitas atau menggunakan ditambah dengan media cetak misalnya. Strateginya itu dengan melakukan edukasi yang rutin. Kalau sasarannya remaja, apalagi masalahnya terkait dengan seks bebas, ya kita bisa menggunakan media digital. Nah, strateginya adalah kita memberikan kampanye secara digital, memberikan informasi secara digital, tapi betul-betul memanfaatkan media itu dengan baik, jangan melebih-lebihkan informasi yang disampaikan, ya kan? Harus menggunakan bahasa yang betul-betul mudah dipahami. Tuh. Kalau lansia,
Misalnya, masalah yang mereka hadapi itu adalah hipertensi. Media yang kita gunakan ya berbasis interpersonal dengan menggunakan penyuluhan. Karena strategi kita adalah bagaimana komunitas ini bisa berubah. Tuh. Jadi, kalau kita mau memproyeksi sebuah media, kita mau menggunakan media secara strategis, ya lihat sasarannya, apa masalahnya, medianya apa, gitu kan. Nah, nah, bagaimana nih strategi multi channel? Jadi, kalau kita mengatakan strategi multi channel, itu adalah kita mengkombinasi media, baik secara offline maupun online. Nah, sasaran kita bisa individu maupun komunitas. Jadi, itu jauh lebih efektif dalam hal pemanfaatan media. Itu ya. Jadi, media itu bisa digabung antara offline dan online, digital dengan media cetak misalnya, atau digital dengan metode penyuluhan dan lain-lain itu boleh. Jadi, itu lebih baik dan bahkan jauh lebih efektif. Ya, tuh. Nah, kalau kita mau menggunakan sebuah media atau melakukan proyeksi sebuah media, kita harus melakukan analisis efisiensi. Pertimbangkan dengan baik, apakah biaya yang kita keluarkan ini sudah sesuai. Itu. Terus yang kedua, apakah sudah media yang kita gunakan ini sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Terus siapa yang punya kapasitas untuk menyampaikan informasi atau edukasi tersebut. Nah, itu yang harus kita analisis dengan baik, ya. Nah, pada proses proyeksi, kita butuh menganalisis secara kritis baik kesalahan yang didapatkan serta solusi apa yang harus kita perbuat. Jadi, kesalahan umum yang biasanya terjadi terkait dengan penggunaan media itu adalah media tidak sesuai dengan sasaran. Itu paling sering. Jadi penggunaan media tidak sesuai dengan sasaran. Ya, yang selalu Ibu jelaskan kemarin waktu kita pertemuan di awal bahwa lihat sasaran tak siapa. Kalau sasarannya anak-anak seperti apa? Putri ngapain ya? Ada yang lucu deh yang saya sampaikan. Maaf, Bu. Eh, eh, ada buku tadi. Jadi kalau kita lihat dari analisis kritis kita ingat bahwa beberapa media yang seringkali bermasalah karena tidak sesuai dengan sasarannya. Nah, ini lihat pada saat kita pemanfaatan media, fokus media kita hmm, bukan hanya pada media kita berfokus, tapi pesan apa yang ingin kita sampaikan dari penggunaan media itu. Jadi betul-betul deh ada sasaran, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita mau membuat sebuah media. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah media, ingat pendekatannya harus berbasis pada data. Kita harus punya data. Kalau kita mau terkait dengan kesehatan ibu dan anak, apa problemnya nih kesehatan ibu dan anak? Ada enggak datanya? Itu. Kalau misalnya sasaran kita pada remaja, khususnya untuk pernikahan dini, berapa banyak jumlah anak atau remaja yang melakukan pernikahan dini tersebut? Itu. Kita harus punya datanya. Terus melakukan evaluasi secara berkala. Apakah ada perubahan masyarakat dari edukasi yang kita sampaikan atau tidak? Nah, tuh. Nah, bagaimana nih peran tenaga kesehatan terkait dengan pemanfaatan media? Yang pertama itu adalah ingat bahwa tenaga kesehatan itu adalah
barometer dalam hal pemberian informasi kepada masyarakat. Nah, dia harus menyusun perencanaan terkait dengan pemanfaatan media dan penggunaannya serta evaluasinya kepada masyarakat. Karena dia berperan sebagai komunikator, pemberi informasi, edukator, dan evaluator. Jadi, peran tenaga kesehatan itu dia harus merencanakan, ya, terus menjadi seorang komunikator karena dialah yang memberikan informasi kepada masyarakat. Dia sebagai edukator, ya, pemberi edukasi kepada masyarakat, dan dia pun yang harus mengevaluasi apakah ada perubahan perilaku dari masyarakat sebelum dan sesudah mendengarkan media atau memanfaatkan media tersebut. Itu. Nah, ini adalah studi refleksi yang biasanya setelah kita memberikan edukasi, kita harus lihat mengapa informasi yang kita sampaikan atau kampanye yang kita lakukan itu seringkali gagal. Nah, ini yang biasanya kita tidak pernah lakukan evaluasi. Kita hanya sebatas mengatakan, oh ya sudahlah, kampanye kan sudah jalan. Mau berubah ataupun tidak berubah, ya tergantung dari masyarakatnya. Tidak bisa, karena ada evaluasi. Kita melakukan kampanye, kita harus sering mengevaluasinya. Pertanyaan yang paling utama, kalau tidak ada perubahan perilaku, kenapa kampanye kesehatan kita ini gagal? Apa penyebabnya? Itu. Yang kedua, kalau kita sudah menganggap oh, kampanye kita gagal nih. Nah, media apa sih yang paling efektif yang kita harus gunakan, khususnya nih ya, untuk daerah-daerah terpencil yang susah mengakses yang namanya internet dan lain-lain. Modelnya seperti apa? Jadi tidak hanya sebatas penyuluhan, tapi bisa dalam bentuk edukatif yang lainnya. Itu. Terus, bagaimana nih kita mengatasi hoaks-hoaks yang sering kali muncul, ya, apalagi dengan pemanfaatan digital. Itu. Nah, bisa kita simpulkan bahwa media promosi kesehatan itu harus berbasis pada sasaran. Tidak ada media tunggal yang paling efektif. Lakukan kombinasi media merupakan sebuah strategis yang terbaik dalam pemanfaatan atau pemberian informasi. Nah, perencanaan yang tepat akan mempengaruhi perubahan perilaku yang nyata. Itu simpulan dari penggunaan atau proyeksi penggunaan media. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya melangkah lebih jauh ke materi selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Ini Terawih, Ibu. Aldasari mana manusianya? Ini Aldasari mana? Mana orangnya? Aldasari kelas D. Aldasari kelas D tidak ada gambarnya ketua kelas Alfa kan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Oke, kalau nggak ada, saya anggap Anda paham. Saya lanjut ke materi selanjutnya terkait dengan
perencanaan kegiatan promosi kesehatan berbagai tatanan. Jadi, adik-adik sekalian, kalau kita ingin membuat sebuah health promotion atau promosi kesehatan, kita harus lihat tatanannya, karena tidak akan sama strategi, teknik, bahkan media yang akan kita gunakan. Contohnya, sekolah, tempat kerja, rumah sakit, atau bahkan komunitas. Nah, adik-adik harus lihat di sini bahwa setiap tatanan itu punya cara yang berbeda. Sebelumnya, saya ingin kembali menjelaskan ke adik-adik konsep dasar dari sebuah health promotion. Supaya adik-adik paham bahwa kalau kita lakukan promosi, nggak sebatas hanya memberikan edukasi aja. Tapi ingat bahwa promosi kesehatan itu merupakan sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan dari masyarakat dalam hal pengendalian faktor kesehatannya. Jadi, dia harus tahu bahwa kesehatannya itu seperti apa dan dijaganya bagaimana. Nah, ingat bahwa kalau dalam health promotion kesehatan itu punya fokus utama. Fokus utamanya kemana? Ke perubahan perilaku, pemberdayaan masyarakat, dan pencegahan penyakit. Kelas G, Audrey, Salwa, dan kelas I, Al-Muzammil. Ini manusianya nggak ada, tolong dialfakan. Tolong dicatat ya ketua kelas G dan ketua kelas I. Baik, Ibu. Adreu dan Salwa ini tidak ada masuk di kelas. Hanya join saja. Kelas I Al-Muzammil. Ini tidak ada manusianya. Kelas B Mutia Rahma. Ini nggak ada orangnya. Kalian itu kalau ditegur baru masuk ya. Kalian ngapain tidur? Kalau nggak mau kuliah, keluar aja Mbak E. Kalian nggak ada juga nggak akan mempengaruhi. Ketua kelas tolong diperhatikan temannya. Tidak ada di dalam kamera alfakan. Saya suruh Anda on cam, bukan off cam. Jangan kira saya di situ nggak bisa nyalain kamera ini. Terus saya nggak perhatiin kalian. Kamera saya lagi bermasalah, makanya nggak bisa keluar mukanya. Ya, jangan jadikan itu alasan ya. Ini Audrey ini ndak ada nih ketua kelas G. Sama Muzamil ini kelas I. Salwa juga nggak ada nih. Muncul tenggelam. Alpakan saja. Nah, kalau tadi saya sudah katakan bahwa ingat eh, sebuah promosi kesehatan itu diperuntukkan untuk perubahan perilaku. Bagaimana kita mampu memberdayakan masyarakat untuk mau hidup sehat dan bagaimana masyarakat itu bisa mencegah timbulnya sebuah penyakit. Tatanan promosi kesehatan itu dilakukan di tingkat sekolah, tempat kerja, rumah sakit, ataupun komunitas, di mana setiap tatanan itu memiliki karakteristik, sasaran, dan strategi yang berbeda. Jadi, hostnya ini siapa? Boleh jadikan saya host? Ini yang jadi yang host, tolong jadikan saya hostnya. Yang host sekarang, tolong jadikan saya hostnya. Siapa hostnya nih? Halo, Ibu. Baru dihubungi yang hostnya, Ibu. Kok nggak ada suaramu? Baru dihubungi, Ibu.
Siapa hostnya, Dek? Saskia Ibu dari kelas B tapi baru dihubungi nih Bu. Hmm. Oke. Nah, kalau kita lihat bagaimana health promotion atau promosi kesehatan di sekolah, tujuan dari kita melakukan promosi kesehatan di sekolah itu adalah kita bagaimana meningkatkan pengetahuan seorang siswa, ya, terus membentuk perilaku yang hidup sehat sejak awal, sejak dini. Nah, contohnya misalnya eh, UKS, pemanfaatan UKS, terus edukasi kesehatan reproduksi, dan kampanye PHBS. Ini contoh program yang bisa kita lakukan di sekolah. Karena kita punya tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya itu adalah bagaimana meningkatkan pengetahuan si siswa, terus bagaimana membentuk perilaku hidup sehat sejak dini, dan menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Itu. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan promosi kesehatan di sekolah, kita lihat apa sebenarnya ketepatan tujuan dari promosi kesehatan di sekolah. Nah, tujuan yang kita buat di sekolah pertama harus spesifik. Harus spesifik. Misalnya, kita ingin meningkatkan pengetahuan terkait dengan kesehatan reproduksi. Itu yang jadikan fokus. Bagaimana kita memberikan informasi terkait dengan pengetahuan kesehatan reproduksi di sekolah. Itu. Nah, terus kalau kita berikan edukasi di sekolah, itu bisa terukur. Ada scoring sejauh mana tingkat pengetahuan siswa setelah kita berikan edukasi. Dan edukasi yang kita berikan itu harus sesuai dengan kebutuhan. Itu, ya. Nah, contoh misalnya masalah yang kita dapatkan kurangnya edukasi reproduksi. Nah, kita berikan dia edukasi. Nah, tujuannya adalah meningkatkan pemahaman si siswa nih tentang kesehatan reproduksi. Tapi yang harus kita pahami bahwa edukasi yang kita sampaikan setidaknya dari semua jumlah siswa 20% itu paham. Nah, kemarin Ibu sudah sampaikan ya bahwa kita tidak mungkin langsung memberikan seseorang itu harus tahu. Hal yang paling utama dia paham dulu. Paham aja dulu. Jadi kalau dia sudah paham, dia akan mencari tahu. Itu. Dia akan meningkatkan pengetahuannya. Jadi, setidaknya dari sekian jumlah banyaknya siswa yang kita berikan edukasi, minimal 20% itu paham dengan apa yang kita sampaikan kepada mereka. Itu, ya. Jadi, itu ketepatan tujuan dalam hal promosi kesehatan. Nah, berbedasanya kalau dia di tempat kerja. Promosi kesehatan di tempat kerja. Tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kesehatan pekerja. Itu. Jadi tujuan kita adalah bagaimana meningkatkan kesehatan pekerja, menurunkan resiko penyakit akibat kerja, dan meningkatkan produktivitasnya. Itu tujuannya kita. Bahwa kita berikan dia edukasi, kita berikan dia informasi, tujuannya adalah bagaimana dia meningkatkan kesehatan pekerja, bagaimana kita mampu menurunkan resiko penyakit akibat kerja, dan yang terakhir itu adalah bagaimana mereka tetap produktif dalam bekerja. Nah, program yang bisa kita lakukan itu adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Itu yang pertama. Terus melakukan edukasi ergonomi, cara duduk yang baik, cara bekerja yang baik, posisi duduk, posisi bekerja, yaitu. Terus
bagaimana mereka mampu untuk manage stresnya dalam hal bekerja itu. Nah, bagaimana nih ketepatan program health promotion di tempat kerja? Nah, program itu harus sesuai jenis pekerjaannya. Jadi kalau kita mau membuat edukasi, ya kita harus perhatikan harus sesuai dengan. Nah, jadi kalau di tempat kerja harus sesuai dengan jenis pekerjaannya, berdasarkan resiko kerjanya dan bagaimana keberlanjutannya. Nah, contoh, kalau dia pekerja kantor, edukasi yang bisa kita berikan itu misalnya edukasi postur duduk, bagaimana dia mampu memanage stresnya dengan seperti apa. Kalau dia pekerja pabrik, ya edukasi yang kita berikan yaitu adalah dengan penggunaan APD. Bagaimana menggunakan APD yang baik dan benar, kenapa APD itu harus tetap dipakai atau digunakan. Nah, itu ya. Nurmil ini mana? Kamu dari mana, Nurmil? Maaf Ibu, dari toilet tadi. Nah, sedangkan kalau health promotion di rumah sakit, itu fokusnya kita kembali lagi deh, lihat siapa fokus tak. Kalau fokusnya kita di rumah sakit itu ya otomatis ada pasien, keluarga pasien, dan tenaga kesehatan. Tujuannya adalah kita memberikan promosi kesehatan itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan si pasien ini dalam proses pengobatan, mencegah kekambuhan di penyakitnya, dan edukasi terkait dengan penyakit itu kalau kita di rumah sakit. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita mau melakukan promosi kesehatan di rumah sakit? Pertama, langkah yang harus kita lakukan, identifikasi dulu masalah pasien apa. Jadi kalau kita ingin berikan edukasi, lihat dulu apa nih persoalan dari si pasien, apa masalahnya, gitu. Saya minta tolong ya, yang keluar buang air kecil itu izin lewat kolom chat. Ketua kelas tolong diperhatikan teman-temannya yang tidak offline, yang tidak online, alpakan tanpa alasan. Ini banyak sekali yang tidak online ini di kamera. Alfakan saja ketua kelas. Nah, yang kedua, tentukan sasaran pasien atau keluarga. Jadi langkah pertama, identifikasi dulu masalahnya pasien. Apa? Sasarannya harus jelas. Kita mau beri edukasi ke pasien atau keluarganya. Nah, metode yang bisa kita gunakan ya dengan metode konseling, leaflet, atau media audiovisual. Itu. Nah, evaluasi hasil edukasi yang kita sampaikan kepada mereka. Contoh misalnya edukasi pasien diabetes tentang diet dan aktivitas fisik. Misal ini yang kita mau lakukan. Nah, kita bisa menggunakan metode konseling atau bahkan dengan menggunakan media audiovisual.
Kembali lagi, sasarannya kita kepada siapa? Ke pasiennya atau keluarga yang mendampingi pasien. Itu, ya. Nah, kalau kita melakukan health promotion di komunitas, berarti sasarannya kembali lagi. Ingat deh, kita harus tahu siapa sasaran. Tak. Jadi kembali ke, oh sasaranku ini masyarakat umum. Tujuannya kita melakukan health promotion kesehatan adalah bagaimana memberdayakan masyarakat untuk mau merubah perilakunya secara kolektif, seluruh gitu. Contoh yang bisa kita lakukan di posyandu, penyuluhan kesehatan atau bahkan dengan kampanye. Ini metode yang bisa kita gunakan. Jadi kembali lagi, kalau kita ingin melakukan promosi kesehatan, lihat sasarannya siapa. Karena itu yang kita akan sampaikan edukasinya. Itu yang akan kita advokasi untuk mau merubah perilakunya. Sampai sini paham ya? Nah, bagaimana nih perancangan promosi kesehatan di komunitas? Langkah yang harus kita ambil pertama adalah analisis kebutuhan masyarakat. Cari tahu dulu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan ujuk-ujuk datang kasih edukasi. Padahal sebenarnya edukasi itu nggak dibutuhin. Sama dengan program yang sekarang. Kita mau mengurangi angka stunting, ujuk-ujuk bikin MBG. Yang notabene sebenarnya MBG ini gagal. Kenapa? Karena tidak semua masyarakat butuh MBG. Itu contoh satu. Sama halnya kalau kita mau health promotion. Jangan ujuk-ujuk kasih edukasi. Yang notabene masyarakat nggak butuh dengan materi yang kita sampaikan. Nah, karena dia nggak butuh, yang dia anggap bahwa di masyarakatnya nggak ada penyakit yang kita apa namanya yang kita edukasikan, alhasil informasi itu akan terbuang dengan sendirinya. Nah, itu. Terus setiap kita melakukan hal promotion, kembali lagi libatkan ki tokoh-tokoh masyarakat. Gunakan pendekatan secara partisipatif dan gunakan media yang sesuai dengan budaya. Ya. Nah, Ibu kalau misalnya budaya Makassar harus pakai genderang buloh, tidak juga. Harus ada tari-tariannya, nggak perlu. Karena pendekatan budaya itu adalah kita memahami apa karakteristik yang ada di budaya tersebut. Kalau kita misalnya mau budayanya di sana masyarakat adalah karena dia daerah pesisir pantai, ya kita edukasinya bagaimana dia bisa mengolah garam dengan baik sehingga pola konsumtifnya juga dengan baik. Nah, kita bisa menurunkan angka hipertensi di daerah tersebut gitu. Jadi jangan langsung melarang, tidak boleh Bapak Ibu ya makan garam, tidak boleh. Nah, kita tidak boleh menekankan kalimat seperti itu, ya. Kata kuncinya pada dasarnya adalah libatkan masyarakat, gunakan partisipasi dari masyarakat. Kalau kita ingin melakukan health promotion berbasis komunitas, itu, ya. Kenapa kok Rafika mengantuk? Nah, komponen selanjutnya itu adalah komponen promosi kesehatan, di mana komponen utama dalam promosi kesehatan itu adalah sasaran. Kembali lagi adik-adik sekalian bahwa ingat siapa sasaran tak? Apa tujuan awal kita ingin melakukan promosi kesehatan? Rafika duduk yang baik, jangan seperti itu. Ini yang saya tidak suka sebenarnya kalau kuliah online. Kenapa? Karena modelmu di kuliah online ada semua. Jilbab tidak di... Peniti itu jilbab Murafika. Kok kayak mau pergi ke pasar saja. Jadi, kalau kita berbicara masalah komponen Promkes,
promosi kesehatan, komponen kita yang paling pertama harus diperhatikan itu adalah apa sasaran, siapa sasarannya kita. Apa tujuan kita ingin melakukan hal promotion, materinya seperti apa, metode yang akan kita gunakan bagaimana, medianya apa, sampai dengan evaluasi yang akan kita lakukan. Jadi adik-adik sekalian, kalau kita mau bikin memberikan hal promotion ke orang, jangan hanya diberikan begitu saja, tapi lakukan evaluasi. Sejauh mana mereka paham apa yang kita sampaikan. Jangan sampai kita memberikan pemahaman kepada mereka yang notabene itu mantul. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nggak kesimpan di kepalanya. Itu. Nah, perlu nggak ada evaluasi di awal dan evaluasi di akhir? Perlu. Jadi kita bisa lakukan evaluasi dalam bentuk pre-test itu di awal sebelum kita memberikan edukasi. Kita ukur dulu nih sampai di mana tingkat pemahaman mereka sebelum kita memberikan dia materi. Lalu setelah kita berikan dia materi, kita berikan lagi nih kuesioner untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahamannya dia setelah mendapatkan informasi. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Agar kita tahu bahwa apa yang kita sampaikan itu betul-betul dipahami oleh sasaran kita. Nah, Bu, gimana nih kalau misalnya sasaran kita anak kecil? Terus eh, kita sudah kasih nih dia edukasi. Gimana kita mengukur bahwa dia paham atau tidak? Setelah adik mengajarkan misalnya, salah satu yang kita ajarin itu adalah bagaimana melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cuci tangan, misalnya. Ya kan? Nah, buat dalam bentuk games, gitu. Karena kalau kamu kasih dia dalam bentuk kuesioner, ya belum tentu anak-anak itu mau ngerjain. Ya kan? Karena anak-anak itu kan prinsipnya di anak, apalagi anak SD, anak TK, dia itu punya kebiasaan bermain. Jadi masuk ke dunianya untuk bermain. Jadi kalau misalnya kita mau ngajarin ke mereka itu bahwa cuci tangan itu penting sebelum melakukan aktivitas di dalam ruangan, baik itu mau makan, mau minum, mau belajar, dan lain-lain. Nah, ajarkan dia bagaimana punya kebiasaan cuci tangan. Ajarkan dia bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar, menggunakan sabun. Nah, terus kita evaluasinya gimana? Nah, coba ajarin dia, misalnya ya, Anda sudah ajarkan dia cuci tangan secara langsung nih prakteknya. Terus Anda mau mengukur apakah ini adik-adik tahu ndak, masih nginget ndak apa yang kau sampaikan kepada mereka. Berikan dia roti. Nah, adik-adik ini saya punya roti. Sebelum makan roti kita ngapain dulu? Nah, kalau masih tersimpan di kepalanya, pasti ada yang ngejawabnya, cuci tangan kakak. Nah, sekarang gimana caranya cuci tangan? Nah, dia pasti akan mencari tempat untuk bisa cuci tangan. Setelah itu dia akan belajar untuk membiasakan hal tersebut. Gitu. Jadi beda itu deh kalau kita mau kasih ke anak sekolah yang tatanannya ini adalah anak TK sama yang sudah sekolah SMA, SMP yang jauh lebih tahu pemahamannya. Itu akan berbeda. Dan kembali lagi bahwa ingat kita harus memilih materi yang mudah dipahami. Itu ya. Jadi kalau kita mau bikin health promotion nggak semudah kita membayangkan, oh saya mau bikin nih promosi kesehatan besok di sekolah, ya udahlah ya saya bikin PPT-nya. Nggak begitu. Karena penyampaian informasi juga ada triknya. Kalau kita masuk di siang hari, kita harus punya nih cara gimana orang itu bisa semangat, bisa punya keinginan untuk ngikut di dalamnya itu. Kalau kamu kasih materi, terus materinya siang, yang notabene orang udah pada ngantuk, ya kan? Orang sudah pada ngantuk, apalagi kalau sudah makan, terus materi kamu ngeboring, nah dia juga akan boring. Materi itu nggak akan nyampe di kepalanya.
Setidaknya tidak akan ada pemahaman yang tersimpan. Itu. Jadi, apa yang kita sampaikan ke mereka, setidaknya mereka paham. Lihat materinya apa yang tepat untuk kita sampaikan kepada mereka. Seperti apa. Itu. Nggak usah mikir jauh deh ke siang hari. Sekarang aja masih pagi, posisimu semua sudah banyak. Ada mie yang baring, ada mie yang putar kiri, putar kanan. Ini masih pagi loh. Baru Anda yang dikasih kuliah. Semua modelmu sudah ada. Nah, ini satu-satu contoh bahwa sebagian besar dari Anda, dari 100 lebih mahasiswa, mungkin hanya sekitar 40-50% yang paham dengan materi yang disampaikan. Ini sudah berbasis online. Saya belum tanya sampai jam sejauh mana Anda tahu. Baru melihat pemahaman Anda sampai di mana. Gitu. Jadi kita sebagai komunikator itu harus melihat bagaimana posisi seseorang dalam hal menerima materi kita. Itu. Ini aja kalian kuliah loh ini, kuliah. Kuliah saja yang notabene materinya sudah disusun dengan baik. Kalian yang masih ada yang angkat balik kiri, balik kanan, jalan seenaknya, dan lain-lain, dan lain. Nah, ini baru kalian. Bagaimana kalau kalian yang turun ke masyarakat? Melihat posisi yang belum tentu, semua masyarakat itu welcome dengan apa yang Anda sampaikan. Nah, dari sini kita belajar bahwa, oh, ada banyak hal yang harus kita siapkan sebelum memberikan informasi atau memberikan edukasi kepada halayak ramai. Beda itu deh kalau kita sistemnya konseling. Karena kalau konseling itu hanya face to face. Tapi kalau bentuknya adalah penyuluhan, workshop, nah itu akan berbeda. Tekniknya, beda caranya. Dan ingat, perhatikan waktu. Makanya tadi saya jelaskan kepada Anda bahwa kalau kita ingin menggunakan sebuah media, pemanfaatan sebuah media, lihat sasaran tak, siapa audiens tak, ya kan? Media yang Anda gunakan seperti apa, dan ingat waktu yang tepat Anda gunakan itu seperti apa. Kalau misalnya waktunya dia di siang hari, yang orang tidak fokus, buat media itu orang bisa fokus dengan Anda. Kalau dia medianya di malam hari, kira-kira kalau kita mau penyuluhan di malam hari bisa nggak? Bisa. Siapa bilang kita nggak bisa penyuluhan di malam hari? Bisa nggak? Bisa. Tergantung bagaimana teknik Anda dalam hal pemberian pemahaman kepada masyarakat. Itu yang diperhatikan. Ini adalah komponen utama pada saat kita mau memberikan edukasi kepada orang. Perhatikan sasaran tak, apa tujuan tak mau kasih orang edukasi. Materinya harus menarik. Sama biar Anda membuat sebuah media lewat digital, kalau materinya nggak menarik, orang nggak akan mau nengok. Gitu. Perhatikan itu baik-baik. Nah, ini adalah analisis komprehensif yang perlu kita pahami dalam promosi kesehatan. Jadi, adik-adik itu harus mampu menelaah apakah tujuan yang Anda buat itu sudah tepat. Itu. Pahami ini baik-baik. Kalau Anda mau buat health promotion kesehatan, pahami dulu apa tujuan tak. Apakah tujuan yang Anda buat, tujuan yang Anda ingin capai, ini sudah tepat enggak dengan sasaran Anda? Gitu. Yang kedua, apakah program yang Anda buat itu sudah sesuai dengan kebutuhan atau tidak? Yang terakhir, yang ketiga, metode yang efektif yang bisa Anda gunakan itu seperti apa dalam promosi kesehatan? Yang terakhir, apakah Anda melakukan evaluasi? Jadi, pada saat kita ingin melakukan health promotion kesehatan, gunakan pendekatan input, proses, dan output. Bikin plannya, bikin dulu perencanaannya.
Tetapkan tujuan, sesuai enggak? Gitu loh. Jangan sampai kita mau merubah perilaku seseorang, tujuannya nggak nyasar ke situ. Karena biasanya orang-orang kesehatan itu, kenapa biasanya eh, program itu nggak bisa berjalan dengan baik? Karena tujuannya nggak tepat. Sasarannya juga nggak jelas. Nggak usah jauh deh. Kalau kita mau, nggak usah sampai ke daerah terpencil ya, Makassar saja. Kenapa masih banyak pergaulan bebas? Padahal sudah seringkali dilakukan edukasi. Sudah seringkali diberikan, bahkan ada genre di sekolah. Kenapa nggak pernah secepat sasaran? Karena tujuannya nggak jelas. Kita memberikan edukasi apa tujuannya? Oh, kita ingin merubah perilaku. Kalau kita ingin merubah perilaku, program yang kita gunakan harus tepat sasaran. Itu metode yang kita gunakan juga efektif. Kalau selama ini kita gunakan dalam bentuk penyuluhan, ganti dengan bentuk kampanye. Kalau masih kita evaluasi, oh ternyata kalau bentuk kampanye tidak ada perubahan, lakukan dalam bentuk konseling. Itu manfaatkan peer edukator yang ada di sekolah. Nah, sekarang pertanyaannya, di sekolah ada peer edukasi nggak? Nggak ada. Karena hanya memanfaatkan UKS doang. Hanya memanfaatkan ceritanya kegiatan PMI. Ada ndak yang namanya edukasi yang pernah disampaikan nih? Saya nih organisasi PMI buat lembaga peer edukator di mana persoalan-persoalan mental health yang dihadapi teman-teman itu diselesaikan di dalam satu wadah. Nggak, nggak ada kan? Makanya kenapa program itu nggak pernah jalan. Itu. Jadi kalau adik-adik sekalian misalnya, sebagai tenaga kesehatan ke depannya. Mungkin entah adik-adik jadi kepala puskesmas ke depannya, atau adakah yang ke depannya jadi staf menteri kesehatan, ya kan? Orang-orang yang berhasil di bidang kesehatan. Nah, kalau adik-adik bergelut di bidang health promotion, misalnya adik-adik disimpan di bagian itu, pikirkan apa sih sebenarnya yang menjadi masalah? Kenapa setiap program kesehatan yang dibuat itu tidak pernah mencapai tujuan? Kenapa? Karena sasarannya nggak tepat. Kita mau menurunkan angka stunting, ya kan? Stunting nih ya, yang persoalannya di Indonesia menjadi urutan ketiga sedunia nih. Kita ini negara kaya tapi stuntingnya banyak. Bukan karena nggak bisa beli makanan, tapi salah pola pengasuhan gizi. Problem utamanya di mana? Ya karena ibunya, kan bayi itu generasi emasnya dari 0 sampai dengan misalnya ya, 0 sampai dengan 2 tahun. Ini adalah generasi emas, 100 hari masa kehidupan hidup. Dia hidup nih selama 2 tahun. Inilah generasi emas yang harus diperbaiki gizinya. Dimulai dia di dalam rahim si ibu. Nih, kalau kita mau bikin program ya. Oh, berarti agar ada perubahan perilaku, saya nih harus mengedukasi si ibu atau calon ibu. Gimana dia mau hidup sehat. Tujuan akhirnya saya adalah menurunkan angka stunting. Itu, itu program nih ya yang kita buat. Tujuan kita ada di akhir. Siapa yang harus saya edukasi? Ibunya. Modelnya seperti apa? Konseling, penyuluhan, kampanye. Itu. Itu dulu. Dan pengaturan status gizi si ibu nih. Gimana dia mau datang memanfaatkan pusat layanan kesehatan sebagai tempat konseling. Itu dulu. Kita mau merubah nih kebiasaan si ibu-ibu yang malas datang ke puskesmas, itu datang ke puskesmas. Yang males nih konselingin dirinya, mau konselingkan dirinya. Yang males makan makanan bergizi, dirubah mau makanan bergizi. Itu tujuan kita. Sehingga program itu sesuai dengan kebutuhan. Metodenya gimana? Kalau kita sudah lewat penyuluhan nggak bisa, kampanye nggak bisa, ya kita lakukan interpersonal, konseling secara pribadi.
Karena biasanya ibu-ibu itu ada persoalan pribadi yang mempengaruhi kenapa sampai mereka itu enggan untuk mengakses layanan kesehatan. Itu dulu. Anda mau bikin program stunting, pencegahan angka stunting, dikasih makan anak SD, SMP, SMA. Berhasil nggak? Enggak. Ini bentuk promosi kesehatan nih dalam bentuk pemberian makanan MBG. Ingin merubah perilaku. Selesai nggak itu masalah? Enggak. Tahu nggak angka stunting kita bukannya turun tapi meningkat. Kenapa sasarannya nggak tepat? Itu. Kan kita mau merubah perilaku. Sama dengan adik-adik. Adik-adik ini kan yang perempuan semua adalah calon ibu. Yang cowok-cowok ini kan calon bapak. Punya alat reproduksi. Ini alat reproduksi kalian nih harus dijaga baik-baik dari sekarang. Caranya gimana? Ngatur pola konsumtif makanan. Bukan dilarang Anda makan makanan yang junk food. It's okay, welcome, silahkan. Tetapi ingat ada kebutuhan pokoknya. Setidaknya dalam satu hari itu Anda makan serat. Itu dulu. Makan makanan yang bergizi lah. Pagi ya makan bergizi, makan buah, makan sayuran, makan apa dulu. Siang makan lah kalau Anda mau makan nasi boleh. Makan tapi tetap ada seratnya makan sayuran. Boleh nggak saya minum manis-manisan? Boleh, tapi di jam 4 sore. Silahkan. Di jam 4 sore Anda mau makan junk food boleh. Setelah itu jam 5 harus makanan lagi nih yang bergizi. Malam udah nggak boleh makan lagi Bu Aji, Pak Aji. Tapi Bu, biasanya kalau malam kita kan lapar ganti dengan buah, minum air putih banyak. Sudah. Boleh nggak lagi makan-makan manisan-manisan? Jangan. Karena kasihan ginjalmu. Ini salah satu bentuk bagaimana kita melakukan edukasi. Oh, mau lakukan edukasi, wong kamu sendiri nggak sehat, gimana ceritanya Pak Haji Bu Haji? Nggak bisa. Ya, jangan selalu mengatakan, ibu itu melarang orang makan junk food. Boleh. Toh yang ngerasain sakit kan Anda, bukan saya. Tapi setidaknya jaga kesehatan itu. Boleh enggak makan Indomie? Boleh. 3 bulan sekali makan Indomie boleh. Di 3 bulan sekali itu Bu bisa makan 2 bungkus. Boleh. Tapi setelah itu nggak boleh lagi. Waktu 365 hari untuk bisa dicerna di dalam tubuh Anda. Jadi nggak langsung keluar jadi pup. Dia itu melengket dulu di dinding usus. Diternanya pelan-pelan. Butuh 365 hari untuk bisa mengeluarkan dia dalam bentuk feses. Kalau nggak bisa dicerna. Makanya yang dibilang boleh makan mie, boleh. Kamu mau makan mie satu kardus, boleh. Tapi diatur jaraknya. Misalnya, aduh Bu, nggak bisa saya Bu, kalau misalnya saya nggak makan Indomie dalam 1 bulan. Boleh. 2 minggu sekali makan Indomie sekali, boleh. Tapi saya nggak bisa Bu, dalam sehari nggak bisa minum manis-manis. Boleh minum manis-manis. Tapi di jam 4 sore. Silakan Anda minum manis-manis. Mau minum Yota, Mixue, apalah modelnya. Boleh. Tapi sebelum itu, netralkan semuanya dengan minum air putih yang lebih banyak. Karena kebutuhan Anda itu 2 liter per hari. Agar menjaga alat reproduksi Anda dengan baik. Kenapa banyak orang yang tidak bisa hamil? Ya iya, karena dinding rahimnya menipis. Itu. Kenapa banyak orang haidnya nggak teratur? Ya iya, karena hormonnya tidak tumbuh dengan baik. Kenapa banyak orang yang spermanya ekornya pendek? Ya iya, karena kebiasaannya merokok, minum minuman yang bersoda, tidur tidak teratur. Semua itu yang mempengaruhi. Jadi,
Jangan saling menyalahkan, karena bisa saja kesalahan itu ada di perempuan dan laki-lakinya. Ini sebenarnya hal yang kecil yang memberikan impact besar di saat Anda sudah mulai berkeluarga. Belum Pi, kita rasa sekarang deh, masih muda Ki. Ada masuk di fase usia 30 tahun, Anda sudah akan rasakan mudah capek, gampang ngantuk, mudah mudah kurang produktif, mudah pengalihan isunya lebih banyak, temperamennya lebih tinggi. Iya, itu semua. Di sini paham dulu ya. Nah, ini adalah perbandingan tatanan yang harus adik-adik pahami. Bahwa kalau sasaran kita anak sekolah, otomatis fokus kita ke siswa. Metode yang kita gunakan itu adalah dengan edukasi yang interaktif. Tuh. Terus yang kedua, kalau kita di tempat kerja, ya sasaran kita itu adalah pekerja. Apa yang perlu kita lakukan? Melakukan pelatihan dan screening, ya. Terus kalau di rumah sakit otomatis pasien yang kita lakukan itu adalah konseling. Terus kalau komunitas ya kembali lagi masyarakat. Metodenya silakan menggunakan penyuluhan atau dalam bentuk workshop dan lain-lain. Nah, bisa disimpulkan adik-adik sekalian untuk pertemuan kita ini bahwa promosi kesehatan itu harus sesuai dengan tatanannya di mana. Tujuannya itu harus jelas dan terstruktur. Program itu harus berbasis pada kebutuhan dan evaluasinya itu sangat penting, ya. Jadi evaluasi itu penting untuk melihat adakah perubahan perilaku atau tidak di masyarakat setelah kita berikan dia promosi kesehatan. Sampai di sini sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada mau ditanyakan, ini ada yang tugas yang harus ada diselesaikan. Tugasnya adalah tugas individu. Tugas ini adalah tugas individu. Em, Dikumpulkan di hari Senin. Jadi tugas ini dikumpulkan di hari Senin jam 10 pagi. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jadi tolong dikerjakan tugasnya dengan baik. Carilah referensi yang sebanyak mungkin, setidaknya di atas dari 15 referensi yang Anda gunakan. Terus susun dengan baik, pilih salah satu tatanan saja. Anda mau di mana? Nah, lihat masalah apa yang muncul. Susun tujuannya, tujuan Anda seperti apa, buat rancangan kegiatannya bagaimana. Kalau Anda menggunakan media audiovisual, nah media audiovisual itu modelnya seperti apa yang Anda mau gunakan? Apa alasan Anda memilih? Itu, ya, dan bentuk evaluasi yang Anda lakukan seperti apa? Itu. Tolong dikerjakan dengan baik. Ini saya tidak suruh Anda menjawab, tapi buatlah rancangannya dengan baik. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan adik-adik sekalian? Sudah difoto, diambil fotonya dari materi ini terkait dengan tugas. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan tugasnya? Untuk Kalau bagaimana, Raisa? Ibu, untuk bentuk tugasnya itu paper atau makalah Ibu? Kira-kira bentuknya paper atau makalah? Kira-kira bentuk tugasnya paper atau makalah? Saya nanya ke kalian. Saya nanya ke Raisa, kira-kira apa? Paper atau makalah? Dengan struktur yang sudah saya kasih. Makalah Ibu. Hah, Anda sudah lebih tahu. Jadi saya nggak perlu jelasin. Kalau saya udah suruh bikin Anda seperti itu, berarti kan Anda sudah tahu, oh ini bentuknya harus seperti ini nih, karena ada referensinya.
dan harus saya susun dengan baik gitu loh. Jadi silakan Anda kerjakan ya. Silakan Anda kerjakan dengan baik, susun dengan baik, atur dengan baik, ya kan? Anda lah lebih tahu. Kalau Anda mau dapat nilai baik ya Anda kerjakan secara maksimal. Pahami, ingat, tugas ini nggak boleh terburu-buru dikerjakan. Baca prospek apa yang harus saya, apa ya? Oh, saya menentukan tujuan misalnya. Tujuan saya bikin metode ini apa? Tujuan saya mau melakukan ini itu apa? Itu harus jelas. Jangan asal buat. Ya, oke baik. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya tutup kuliah saya. Ya, selamat mengerjakan tugasnya. Dikumpulkan hari Minggu hari Senin jam 10 pagi. Di Google Drive masing-masing kelas. Jadi ketua kelas saya terima tugas Anda sebelum jam 10. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya tutup kuliah saya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.